Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke pasar di waktu malam, membeli jeruk dan juga nanas. Siapa yang semangat menjawab salam, semoga hutang-hutangnya lunas. Ibu pengen hutangnya lunas? Bayarlah. Daun salam dibawa ke Paku Haji. Yang menjawab salam saya doakan mudah-mudahan semuanya bisa berangkat haji. Ibu mau berangkat haji? Punya uangnya? Selamat menghayal. Tapi Ustadz Ujer punya doanya. Kalau doanya ibu amalkan, insya Allah semuanya berangkat haji. Amin. Doanya bismillahirrahmanirrahim. Ikuti bismillahirrahmanirrahim. Allahumma julwa, jual tu sawah. Gak punya kiai, ganti doanya Allahumma julbo. Gak punya juga Allahumma jultok, jual kotok. Luar biasa Pak Kiai, saya melihat yang hadir ini sangat luar biasa. Oleh karena itu, dengan kekompakan masyarakat di sini, saya teringat dengan sebuah ungkapan almarhum Mayor Jenderal Besar Sudirman. Beliau pernah mengatakan, tidak ada kemenangan tanpa kekuatan, dan tidak akan lahir kekuatan tanpa ditopang oleh kebersamaan, persatuan, dan kesatuan. Setuju Ibu? Al-jama'atu rahmatun, bersatu, berjamaah, rahmatun,
itu akan mengundang rahmat Allah. Maka insya Allah dengan berjamaahnya kita malam ini, Allah akan menurunkan rahmat untuk kita semuanya. Hal ini sesuai dengan sebuah ungkapan, united we stand, divided we fall. Bersatu kita teguh, bercerai kawin lagi katanya. Boleh kalau laki-laki masna wa sulasa wa ruba, mau 2 mau 3 mau 4 boleh, yang penting adil. Betul nggak Pak? Lalu adil itu apa? Adil itu what usyai'in fi mahalihi, the right man on the right job or the right man on the right place. Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jadi kalau ada masyarakat di sini bapak-bapaknya yang punya istri 2, 1 minggu ada 7 malam, berarti 3 minggu tidur dengan istri yang tua, 3 malam tidur dengan istri yang tua, 3 malam tidur sama istri yang muda, 1 malam sare jeung embe. Tapi kata ibu-ibu, berakit-rakit ke hulu, sungainya banyak batu. Kalau bapak ingin punya yang baru, langkahi dulu mayat ibu. Setuju Bu? Saya ulangi salamnya sekali lagi, yang di depan, yang di tengah, yang di masjid, samping kanan, samping kiri, samping atlas, samping BHS, dan samping-samping yang lainnya harus kompak menjawab salam. Setuju? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini baru mantap, kompak, semangat, gurih-gurih, hitam, tahu. Ada gitu tahu bulat di sini. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Wa qala aidan fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lang faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Buka suaranya semua. Allahumma salli ala Muhammadin wa dawa, lebih kompak, wa abdani wa nuril wa diya wa ala wa sahbihi
Alhamdulillah, kalau di mana-mana biasa baca sholawat itu yang terdengar suara ibu-ibu, tapi di sini beda, malah yang terdengar suara bapak-bapak. Hidup bapak-bapak. Bu, jangan sampai sholawat kalah oleh nyanyian. Betul? Ada ibu-ibu orang sana, ibu hafal sholawat, hafal Ustaz. Sholawat apa? Sholawat Nariyah. Coba baca. Allahumma sholli sholatan kalimatan Jawa Timur Mancak Ciomas pada Rincak. Masya. Tapi tadi semua hafal. Jangan kalah samanya. Nah aku naonu gelis lobanu. Tuh apa tuh? Kulit kelir koneng cangkang. Kuntuna bodas biwir berem-berem panon coklat. Iya apa sih ya? Ngen panitia pelit abit dibere susu. Cikini. Wih hebat cik. Orang iri hidupnya gak bahagia. Cikampek ke Purbalingga, hati capek kalau mikirin tetangga. Betul Bu? Kita doakan yang ngasih susu mudah-mudahan panjang umur sampai 200 tahun. Yang lain mati, dia sendirian. Bu, jadi orang itu jangan iri hati. Orang iri hati mah hidupnya nggak bakal senang-senang, badannya juga nggak bakal gendut-gendut. Orang iri mah badannya kurus. Betul nggak? Tapi benar Pak Kiai, jangan punya badan gendut cepet mati. Ada yang gendut ada? Kata yang kurus, alhamdulillah Kiai saya mah kurus, apalagi yang kurus. Jangan kepoin tetangga Bu, rizki kita sudah Allah yang ngatur. Jangan tetangga beli tanah, ibu sakit mah. Tetangga beli mobil, ibu beli bodreksin. Tetangga beli kulkas, ibu masuk angin. Pas dikrik tonggongna berem, gambar kulkas 2 pintu. Ayah nu kitu ti dia aya. Mana jelmana mana? Tuh nu make kerudung berem si kana mah. Bu, mohon izin Pak Ustadz, Pak Kiai, saya ceramahnya pelan-pelan aja Bu ya. 3 hari 3 malam nggak pulang-pulang ke rumah Bu, jadi Bang Toib. Pas saya pulang ke rumah, istri saya badannya panas. Saya bilang, Bunda sakit? Iya ya. Sakit apa? Panas. Ya udah, kalau Bunda sakit panas, Bunda tiduran, nanti ayah kompres. Istri saya tiduran Bu, langsung saya buka amplop 3, set, istri 10 juta isinya, tempelin. Wah, langsung sembuh itu. Makanya bapak-bapak di sini, kalau ibunya panas jangan dibawa ke puskesmas, bawanya ke toko. Ih, tahu tuh, insya Allah langsung buring khas. Ibu-ibu kan gitu, kalau banyak saja dikasih uang sama suami, manggilnya juga AA, II, OO, bebek. Tapi pas tidak dikasih uang sama suami, pulang ke rumah bukan dikasih senyuman, malah dikasih bimoli. Ibu tahu bimoli? Wadah minyak. Bimoli, bibir monyong 5. Ustadz Ndin, istri saya mah dikasih uang monyong, nggak dikasih uang monyong, dilihat rumah ternyata monyong bawaannya. Kadang-kala ada Pak Kiai, orang sana, orang Cikande, ibunya saking marah sama suami, tidurnya pun tidak mau lihat muka suami. Tidur nonggengan salaki, ditutup mukanya pakai selimut.
kirain ibu mah selimutnya panjang. Jangan ketawa dulu Sarmuna. Kirain selimutnya panjang, ternyata selimutnya pendek, muka ketutup, pantat sama knalpot kemana-mana. Kata suami, saya enggak butuh atasnya, butuh juga bawahnya. Hajar bleh. Lanjut bu, lanjut bu. Insya. Yang saya hormati segenap para alimil ulama, para kiai, guru-guru saya semuanya yang hadir di sini, kita doakan ibu, mudah-mudahan kiai-kiai kita, ustadz-ustadz kita, guru-guru kita, ulama-ulama kita, semuanya oleh Allah diberikan kesehatan dan keberkahan. Amin ya robbal. Aparatur pemerintah, Bapak Kepala Desa hadir? Mana Pak Kepala Desa? Alhamdulillah. Bapak RW hadir? Bapak RT hadir? Jangan sembarangan ibu sama Pak RT, harus baik-baik, karena ada masalah apapun pasti datanya ke Pak RT. Betul nggak bu? Ada yang nyuri kambing ketangkap dibawa ke rumah, ada masyarakat yang ribut didamaikan dibawa ke rumah. Ustadz di ceramah amplopnya hilang, yang gantiin hayo lo RT lo. Mudah-mudahan semua jadi pemimpin yang ingar so asung tulato ingman yo mangunkar so tuturi handayani. Amin ya robbal. Segenap panitia peringatan Maulid Nabi yang telah susah payah bekerja dengan maksimal demi suksesnya acara malam ini, mudah-mudahan perjuangannya, pengorbanannya, hartanya, semuanya dibalas pahala oleh Allah dan nanti akan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad. Wabil khusus kepada Ketua DKM, hadir Pak Ketuanya? Boleh saya bertanya? Boleh saya bertanya? Masjid apa ini namanya? Al-Mutakin. Subhan. Jujur pengurus DKM atau Pak Ketua DKM, ini masjid megah, besar. Tolong jawab pertanyaan saya biar tidak ada dusta di antara kita. Ini kira-kira kalau jamaah sholat maghrib, jawab ya yang jujur, jamaah sholat maghrib kira-kira ada nggak 300? Penuh. Alhamdulillah. Cuma kalau maghrib penuh di Cikande, di mana-mana pun sama. Kalau maghrib mah pasti banyak jamaahnya. Sekarang naik ke sholat isya, kira-kira pas sholat isya, jujur jangan bohong, nambah banyak apa nambah sedikit? Kalau ibu-ibu saya yakin buka sinetron semua ini. Masjidnya makin kecil. Sekarang maghrib banyak, isya banyak. Pertanyaan terakhir saya, jawab dengan jujur dan kompak. Kalau datang waktu subuh, kira-kira jamaahnya lebih banyak apa lebih sedikit dari maghrib? Jawab. Lebih sedikit. Masya Allah. Ada 100, 80. Nah inilah ibu-ibu, bu, kalau suaminya pengen sholat berjamaah di masjid, ibu harus kolektif kolegial sama suami. Apa? Ketika ibu bangun duluan, maka ibu harus ngebangunin suaminya biar bangun dan biar sholat berjamaah ke masjid. Siap bu? Cuma saya nitip, ngebanguninnya etikly, pakai etika. Jangan ngebangunin suami pakai kaki, bangun, bangun, bangun. Saya yakin bangun mah tidak, rusuh mah iya. Betul nggak? Atau ibu ngebangunin suami, ambil gayung, ada airnya, dibancurin. Saya yakin bangun mah tidak, ribut mah iya. Gimana banguninnya? Pertama, ketika suami ibu tidur, ibu pegang rambutnya dengan penuh cinta dan kasih sayang. Pernah gitu bu? Kata ibu tuh yang adan as-sholatu khairu minan, sholat itu lebih baik daripada tidur. Bangun sayang. Kira-kira kalau bapak digituin jawab bangun nggak pak? Bangun nggak? Kalau masih nggak bangun, ibu cium, jangan sikat gigi dulu. Bangun nggak kira-kira? Masih nggak bangun,
ibu turun ke bawah, usapin perutnya. Aa, bangun dong sayang, sholat subuh berjamaah. Kira-kira kalau digituin bapak bangun apa enggak? Enggak bangun juga. Kalau enggak bangun, turun ke bawah, usap-usap. Aa, bangun dong, sholat subuh. Jawab sama bapak-bapak, kira-kira bangun apa enggak? Jawab bangun apa enggak? Apanya yang bangun? Bapaknya sholat ke masjid berjamaah, ibunya sholat di rumah. Beres sholat ibu baca Quran, bapak wiridan. Insya Allah kampung ini akan Allah beri keberkahan. Amin ya rabbal. Walau anna ahlal qura amanu wattakau lafatahna alaihim barakati minas samai wal ar. Kalau saja penduduk suatu negeri, lebih spesifik, kampung apa ini? Kampung pasar. Ari pasarna nu mana? Loba lauk. Wah, saya yakin pulang ke Cikande bukan cuma bawa duren dan pete, tapi pasti bawa ikan. Panitia ngelamun. Wah. Ibunya, bapaknya iman, takwa kampung ini kepada Allah, maka demi Allah la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ar. Allah akan membukakan pintu keberkahan. Amin ya rabbal. Siap gak kira-kira Pak setelah sholat, setelah maulid Nabi ini masjid penuh dengan jamaah? Siap? Pemudanya suka berjamaah? Mana pemuda suka sholat berjamaah enggak? Insya majukan anak-anak muda, karena ketika orang tua sudah tidak ada, maka nanti generasinya adalah anak muda. Ramaikan, makmurkan masjid, insya Allah keberkahan akan kita dapatkan. Amin ya rabbal. Ibu-ibu hadirin yang berbahagia, yuk sekarang kita berbicara tentang kelahiran baginda Nabi. Siap mendengarkan Bu? Dan alhamdulillah di mana-mana saya hadir 27 lokasi maulid Nabi, setiap saya hadir pasti dominasi jamaahnya adalah ibu. Dan memang ibu harus bersyukur dengan kelahiran Nabi. Sebelum Nabi lahir Bu, sebelum Nabi menyebarkan ajaran Islam, dulu kaum wanita itu dianggap makhluk yang hina. Betul nggak? Dianggap makhluk yang hina. Bahkan ketika ada seorang ibu melahirkan bayi wanita, mereka cekik, bahkan mereka kubur hidup-hidup tanpa mereka peduli tangis bayi di dalam perut bumi. Nauzubillah min. Ketika Islam datang, Nabi berdakwah menyebarkan ajaran Islam, dimuliakanlah seorang wanita. Bahkan ketika Nabi ditanya, jawabnya ibumu, 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 baru bapakmu. Betul gak Bu? Ibu, 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 baru bapak. Ibu 3, bapak 1. Asal jangan dibalik, bapak 1 harus punya ibu. Setuju gak Pak? Setuju bapaknya, ibu-ibunya marah-marah. Islam memuliakan kaum wanita. Bahkan almar'atu imadul bilad, wanita itu tiang negara. Hancur dan baiknya negara juga bergantung kepada ibu-ibu. Betul? Boleh saya bertanya Bu? Boleh saya bertanya? Kenapa sih Bu Allah itu menciptakan wanita bukan dari tulang tangan? Ada yang bisa jawab? Kenapa Allah menciptakan wanita bukan dari tulang tangan? Jawabannya, karena wanita itu bukan boneka yang bisa dipermainkan. Wahai kaum laki-laki, jangan pernah kalian mempermainkan hati wanita. Setuju Bu? Kenapa Allah menciptakan wanita bukan dari tulang punduk, tulang pundak? Karena wanita tidak memberatkan, yang ada wanita meringankan. Betul nggak? Yang nyuci, jawab. Yang nyuci ibu, yang nyetrika ibu, yang pinjem ke bank emok, ibu-ibu juga. Ada di sini ada. Mana orangnya? Ibu-ibu luar biasa. Dan kalau di Serang Pak Kiai itu ibu-ibu kreatif, kadang pengajiannya sambil bawa tas, datang ke rumah tasnya basah, ternyata semangka dimasukin.
Tuh lihat kerudungnya juga rupa-rupa, bapaknya paru-paru. Hidup ibu-ibu. Ibu, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lahir itu pada hari Senin tanggal 12 bulan Rabiul Awal atau 20 April 571 Masehi. Tahunnya tahun, awas jangan ngantuk, nanti takut kedengarannya tahun kambing. Tahun apa Bu? Tahun gajah. Karena ibu-ibu biasanya pengajian banyak yang ngantuk, yang ceramah mah kemana-mana ibu ternyata ngantuk tidur. Kira-kira kalau ibu bapak ke pengajian tidur, dapat pahala ngaji apa dapat pahala tidur? Jawab. Kalau ibu dan bapak ke pengajian tidur, dapat pahala ngaji apa tidur? Jangankan ibu, malaikat juga bingung. Dicatat ngaji orangnya lagi tidur, dicatat tidur orangnya lagi ngaji. Malaikat laporan kepada Allah, ya Rabb, ada ustadz yang ceramah, ibu-ibu ikut ngaji tapi tidur, apakah saya catat ngaji ataukah saya catat tidur? Kata Allah, malaikat catat dia lagi ngaji. Alhamdulillah. Jadi orang di pengajian mah kalaupun tidur dapat pahala ngaji. Sudah, kalau tahu begitu mah semua tidur aja Bu. Ulangi, Nabi Muhammad lahir pada hari apa? Tanggal berapa? Bulan apa? Bulan Rabiul Awal. Dan bulan Rabiul Awal dalam kalender Islam itu termasuk bulan yang ketiga. 1 Muharram, 2 Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah dan Jul. Ulangi, 1 bulan apa Bu? Muharram, 2 Safar, 3 Mulud. Mulud apa Rabiul Awal? Oke, sama aja. Lanjut. Silih Mulud. Oke, lanjut. Apa lagi? Rejab apa Rajab? Oke, terus apa lagi? Ruah apa Sya'ban? Sya'ban. Terus apa lagi? Ramadan. Terus Syawal, Zulqa'dah dan Jul. Bentar Abah Yai, kenapa saya tes itu? Karena kadangkala kita kalender Masehi mah apal Pak, kalender nasional mah apal. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, semua apal. Apalagi tanggal 1 sampai tanggal 3. Ngapain? Gajian. Yang punya gaji, kalau santri dan kiai mah gajiannya tiap hari. Amin ya rabbal. Kadangkala bulan nasional mah diabadikan dalam nama anak. Lahir anaknya bulan Desember dikasih nama Desi. Lahir anaknya bulan November dikasih nama Novi. Lahir anaknya bulan Juli laki-laki kasih nama Panjul. Pas lahir anaknya bulan Maret dikasih nama Maerot. Ada Maerot, ada. Kadangkala di Mancak mah enggak, di sana Bu ada yang ngasih nama anak sesuai dengan kejadian. Pas bapaknya lagi manjat pohon kelapa, ibunya lahir, biar terabadikan, anaknya dikasih nama Cengkir. Ada Cengkir di sini. Nanti kalau jadi lurah gimana tuh? Selanjutnya sambutan dari Bapak Kepala Desa yang akan disampaikan oleh Dr. Andes Haji. Kata Pak Ustadz, mana dogannya katanya. Ada juga yang parah, ngasih nama anak Olan. Ada Olan di sini. Udah gitu ibunya beli kasur, ditanya, ibu itu tidur itu kasur buat siapa? Buat Bobo Olan. Nah, loading. Buat siapa? Iya, maksudnya buat tidur si Olan. Bahkan dalam Islam kita disunahkan puasa Ayyamul Bid, betul?
puasa pertengahan bulan. Kapan itu? Bukan bulan Januari, bukan bulan Februari, bukan bulan Maret, tapi berdasarkan bulan Islam. Ibu harus tahu sekarang tanggal berapa, bulannya bulan apa. Dan inilah pentingnya Maulid Nabi untuk memperkenalkan sejarah Islam. Nabi lahir bertepatan pada kejadian gajah. Kenapa disebut tahun gajah? Karena pada saat itu ada tentara bergajah yang dipimpin oleh Raja Abraha dari negeri Habsyah untuk menghancurkan Ka'bah. Ini ibu bagus ceritakan sama suaminya pagi-pagi, ibu. Kenapa? Ujung-ujungnya banyak Dan bapak-bapak paling seneng suara ibu-ibu kalau apalagi lebih dari 5 kali. Nggak siapa cicing payah berapa tiket nyaho sih. Kata ibu, ternyata Nabi Muhammad lahir di Mekah pada tahun gajah, karena ada tentara bergajah yang dipimpin oleh Raja Abraha dari Habsyah hendak menghancurkan Ka'bah. Kata bapak, ceritanya bagus, tapi mulutnya nyemprot kemana-mana. Namun ibu dan bapak, apa yang dikehendaki oleh Abraha? Punten Pak Kiai, kalau saya ceritakan ini panjang. Abraha dari negeri mana Pak? Ayo, Abraha dari negeri mana? Yaman. Yaman ke Mekah. Kalau saya ceritakan runtut sistemik nggak cukup 5 jam, Bu. Jauh, tapi luar biasa. Abraha sampai ke Mekah, melewati kota Taif, masuk ke kota Mekah. Untuk apa? Untuk menghancurkan Ka'bah. Kenapa? Karena Abraha mendengar di Mekah ada bangunan yang dikunjungi oleh lintas generasi, ibu-ibunya, bapak-bapaknya, generasi mudanya, semua masuk. Sementara gereja yang dibuat oleh Abraha namanya gereja Qulais, itu tidak ada yang datang ke sana. Dan gereja Qulais ini sebagai tandingan daripada Ka'bah. Benci Abraha, marah Abraha, dikumpulkan Satpol PP. Ada saat itu Satpol PP ada. Dikumpulkan Pak Polisi, dikumpulkan TNI, dikumpulkan menteri. Yo, semua pasukan bergajah siapkan, kita serang gajah, kita serang Mekah, kita serang Ka'bah. Akhirnya berjalan tentara bergajah. Taif dilewati. Ketika datang ke Mekah, orang-orang Mekah pada berhamburan karena Abraha punya kekuatan yang dahsyat dengan gajahnya. Herannya ibu dan bapak, ketika gajah itu masuk ke Mekah hendak menghancurkan Ka'bah, tiba-tiba itu gajah malah duduk. Apa Bu? Gajah duduk, dia nggak mau melihat Ka'bah. Kenapa? Karena Ka'bah itu adalah langsung dilindungi oleh rumahnya Allah, dilindungi langsung oleh Allah. Abraham marah. Kita berangkat dari Yaman jauh, tapi kenapa ini ketika sudah mau dekat, sudah mau menghancurkan Ka'bah, tapi ini gajah tidak mau menghancurkan. Ketika mereka diangkat, disuruh berdiri melihat ke Yaman, gajah lihat ke Yaman dengan senangnya pengen pulang. Ketika suruh menghancurkan Ka'bah, gajah tidak mau. Panik Abraha, panik tentara bergajah. Pada saat kondisi panik, pada saat itu suara apa tuh Bu? Suara saya. Suara apa? Suara angin maksudnya. Hus. Karena kalau suara kentut mah bunyinya beret katanya. Bukan kentut tetapi cengkuak. Ya, ibu-ibu dengan perawan beda bunyinya. Kalau ibu-ibu kencing bunyinya Coca-Cola, Coca-Cola, Coca-Cola. Kalau perawan seprit apa cek? Ih nyontos ya lah. Ketika Abraha panik, wa arsala alaihim toiron, Allah mengutus burung ababil membawa batu dari neraka ditimpahkan kepada Abraha. Akhirnya Abraha hancur lebur. Dan ini peristiwa bertepatan pada tahun kelahirannya baginda Nabi besar Muhammad. Allah firmankan dalam Al-Quran, alam taro kaifa fa'ala rabbuka. Kurang kompak. Wa arsala alaihim tarmihim faja'alahum
ka'asfim. Apal cek? Apal bu? Bu, apal alam taro? Apal Ustaz? Coba baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Harus terus bu. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim ghairil maghdubi alaihim. Berapa salah? Sudah, jangan yang panjang. Inna a'toina aja yang pendek, pindah. Inna a'toina kal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna lupa. Inna lupa. Datang Pak Ustad, kata Ustad, inna lillahi wa inna ilaihi modar eta mah. Betul apa betul? Dan Nabi Muhammad ibu memiliki seorang umi, memiliki seorang ibu, memiliki seorang bunda yang bernama Aminah binti Wahab. Ulangi, siapa ibu baginda Nabi? Aminah binti Wahab. Anak sekarang kan manggilnya bukan umi, bukan abi, tapi nyokap, bokap, sama kakak manggilnya kakap. My father, my mother, sama kakak manggilnya kalender. Betul nggak? Nabi Muhammad punya seorang ayah yang bernama Abdullah bin Abdul Muthalib. Buka suaranya, siapa namanya? Kurang kompak, siapa namanya? Abdullah bin Abdul Muthalib. Abdul Muthalib bin Hasim, Hasim bin Abdul Manaf, Manaf bin Qusay, Qusay bin Kilab, Kilab bin Murrah, Murrah bin Ka'ab, Ka'ab bin Lu'ay, Lu'ay bin Ghalib, Ghalib bin Fihir, Fihir bin Malik, Malik bin Nador, Nador bin Kinanah, Kinanah bin Husaimah, Husaimah bin Mudrikah, Mudrikah bin Ilyas, Ilyas bin Mudor, Mudor bin Nijar, Nijar bin Ma'ad, Ma'ad bin Adnan. Ibu diam, saya tes bapak-bapak. Nggak hafal, saya ceramah sampai subuh. Lewat 1 jam, hitungannya lembur panitia. Ibu diam, bapak. Ulas dari Pak. Nabi Muhammad bin, langsung macet. Yang di masjid, Nabi Muhammad bin Abdullah, Abdullah bin Abu Thalib. Pamana eta menceng? Abdul Muthalib bin Abdullah di bae. Ulah balik bae si emen ya. Terus Abdullah bin Abdul Muthalib, Abdul Muthalib bin Qasim, Hasim, Hasim bin Titan. Ternyata bapak-bapana teu apal, lamun api ningali kana ibu-ibu seri-seri nama siga nama, seri-seri nama siga nama sarua teu apalna. Coba bu, keras. Nabi Muhammad bin, cicing cek, siap bencong apa ya? Nabi Muhammad bin Abdullah bin Hasim bin Masya Allah Pak Kiai, ternyata pada macet. Gimana mau dapat syafaat Nabi? Turunan Nabi saja tidak. Ulangi yang keras. Muhammad bin Abdullah. Kurang kompak. Muhammad bin Abdullah, Abdullah bin Abdul Muthalib, Abdul Muthalib bin Hasim, Hasim bin Abdi Manaf, Manaf bin Qusay, Qusay bin Kilab, Kilab bin Murrah, Murrah bin Ka'ab, Ka'ab bin Lu'ay. Atunggus aing be sorangan tamalah. Saya yakin kayaknya Pak Polisi sama Pak TNI apal deh kayaknya. Apal nggak Pak?
Hafalnya? Punten Pak Kiai. Kenapa ibu kita harus memperingati Maulid Nabi? Ini masuk ke esensi. Karena mohon maaf, terlebih bagi anak-anak muda zaman sekarang, budak laletik ibu, abdi bangga kalau ada peringatan Maulid Nabi dihadiri oleh anak-anak kecil. Kalaupun resikona, abdi menceramah mana recet mikiran berkat. Iya berkat ke bagian tamu ya. Awas panitia, jangan sampai berkat penceramah ketuker sama berkat kepala desa. Kemarin saya ceramah di Cirebon Bu, mobil saya berdepetan dengan mobil kepala desa. Ternyata panitia tidak tahu mana mobil kiai, mana mobil kepala desa. Berkat saya dimasukin ke berkatnya, ke mobilnya kepala desa. Berkat kepala desa masuk ke mobil saya. Datang ke rumah, pas berkat saya buka, kabeh isina ranginan. Kata Pak Lurah, Pak Kiai mohon maaf, kenapa rizki tertukar? Kenapa? Berkat Pak Kiai bakakat dan lain sebagainya masuk ke mobil saya. Saya bilang ngabejaan doang ibu, ngabejaan ngabe disipo geus ulah dipikiran lah, ulah dipikiran saeutik maksudnya. Ibu, kenapa anak kecil, para pemuda harus kita ajarin? Karena mohon maaf ibu, di zaman sekarang generasi muda kita, anak-anak muda kita, terkadang yang dicontoh oleh mereka bukan yang bersumber dari Islam, betul? Kurang kompak, betul? Yang dicontoh oleh mereka bukan yang bersumber dari sahabat Nabi, dari cerita Nabi, tapi yang mereka contoh yang bersumber dari dunia barat dan dunia media sosial. Leres tuh Pak TNI. Itu kenyataan. Zaman Abi, zaman Abah, zaman Pak Kiai, zaman Abah Haji buka pungkur. Ketika ditanya ku kolotna, "Cing, mau jadi apa?" Jawabannya, pengen jadi Al-Quran. Pengen penghafal Al-Quran. Mantap. Pengen jadi apa? Pengen jadi ulama. Pengen jadi apa? Pengen jadi kiai. Anak sekarang ibu tanya, "Dek, cita-citamu mau jadi apa?" Dia jawab, mau jadi YouTuber. Tahu YouTuber, Ceng? YouTuber eta lamun lain pukuk waluh Bu. Betul apa betul? Ketika ditanya siapa ibu Nabi nggak hafal, siapa bapak Nabi nggak hafal, siapa paman Nabi nggak hafal. Tapi kalau ditanya, Ceng, siapa artis yang mempopulerkan goyang ngebor? Tuh Inul cina gitu. Ditanya siapa itu Umar, siapa itu Utsman, siapa itu Ali, tidak tahu. Tapi kalau ditanya siapa artis yang mencari alamat sampai sekarang alamatnya nggak ketemu, punya anak satu ceraian, siapa? Tuh nyawa nu hareup. Ayu ting 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 kubating. Coba Bu yang keras, Umar bin, orang keras, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin. Coba kalau Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, pertanyaan saya, Abu Bakar bin siapa? Siapa yang bisa jawab? Maju ke depan, nanti sama ketua DKM dikasih uang 50.000. Mana ketua DKM? Mana? Ayo duitnya Pak. Ayo siapa yang mau maju ke depan menyebutkan Abu Bakar bin siapa? Ada? Ada? Mau ibu-ibu, mau anak muda, mau aceng-aceng, santri boleh. Siapa yang mau maju? Dikasih hadiah 50.000 sama ketua DKM karena duit abdi pohoan di mobil teka bawah. Ayo Ceng, ayo. Hah? Maju ke depan Ceng. Ada nggak ibu? Siapa? Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar bin siapa? Kita testimoni. Ada nggak yang maju ke depan? Ada nggak? Nggak ada yang mau? Enggak, kamu nggak mau? Kamu? Enggak. Oke, jawab bareng-bareng. Utsman bin, Ali bin, Umar bin. Pertanyaan saya, Abu Bakar bin siapa? Bin Siddiq. Bu, saya ceramah di Banten TV 5 tahun loh, baru dengar di sini Abu Bakar bin Siddiq. Pak muda malah jawab bin Titan gitu. Sok nonton malah nama. Bu, Siddiq itu apa? Gelar. Siddiq itu apa? Gelar. Abu Bakar itu bin Abu Quhafah. Bin siapa Bu? Bin kakak apa? Bin siapa?
bin Abu Quhafa. Ini penting, Bu. Maka Bung Karno berpidato, wahai masyarakat Mancak, jas merah, jangan sekali-kali lupakan sejarah. Ibu tidak mungkin cinta NKRI kalau tidak tahu sejarahnya. Betul? Ibu tidak mungkin cinta sahabat, tidak mungkin cinta Nabi kalau tidak tahu sejarahnya. Betul nggak, Bu? Jadi Abu Bakar bin siapa? Bin Abu Quhafa. Pulang ibu dari sini, ceritakan sama ibu sama anaknya. Nah, ternyata Nabi Muhammad itu lahir hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal. Nabi Muhammad berdakwah sampai Nabi hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Orang yang hijrah disebut kaum Muhajirin, dan yang menyambut di Madinah disebut kaum Ansor. Hebatnya baginda Nabi mampu menyatukan antara Muhajirin dan Ansor. Sesampainya kaum Muhajirin di Ansor disambut dengan syairan. Tolal badru min thani wajabas mada. Itu ibu ceritakan kepada anak-anaknya biar dia tahu Nabi, cinta Nabi. Pada akhirnya dia akan meniru akhlak Nabi. Kenapa? Karena Nabi semulia-mulianya akhlak. Diutus salah satunya untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Yang dicontoh Pak TNI, Pak Polisi sama anak-anak muda sekarang datangnya dari barat. Berapa banyak anak-anak muda kita ngikutin gaya barat, gaya rambutnya di mohak, Bu. Mana pemuda? Terang tuh mohak. Mohak eta gaya rambutnya jucung buka luhur, teboga gesbi, jalan tage jadi. Akhirnya rambut beak kusireun. Ada juga anak muda yang rambutnya depan di blok, belakang di on. Jadi nyawan tuh. Betul. Anak mudi yang putrinya ngikutin orang barat, ngikutin yang dari Korea, ngikutin yang dari Cina, rambutnya pirang, ari kulitna hawuk. Ayah orang di itu ayah loba. Mana sih jelmana mana? Rambut dan kulit gak matching. Rambutnya pirang, kulitnya hitam. Betul? Kanyahoan ku ibuna, ih gelis amat neng, ibu gerek ngiluan. Ibuna ikut-ikutan malah. Bola mata yang hitam, biar lebih cantik, biar lebih lentik. Amanah dari Allah harus dijaga. Malah bola mata sama anak-anak mudi sekarang, biar lebih cantik yang hitamnya, biar lentik malah ditutup pakai softtek. Apa-apa? Softland. Betul nggak, Bu? Masya, pakai celana nggak? Turis tuurna tiris, mending lamun putih nges hidung haum loba pakuan loba deguan. Betul apa betul? Rambutnya direponding, naik motor RX, gayanya nungging. Itu mah bukan wanita soleha, tapi rojali, rombongan janda liar. Ayah janda ayah loba nitip hiji mah. Betul apa betul? Ngomongnya lebih bangga dia bisa bahasa Inggris. Bagus. Tuntutan kita sekarang, Bu. Kemarin Pak Haji, saya di Tangerang suruh ceramah bahasa Inggris 30 menit. Saya santri pantang mundur, Bu. Kenapa? Saya pun pernah kuliah S1 beres, S2 beres. Kenapa? Tuntutan. Suruh bahasa Arab harus bisa, suruh ceramah bahasa Inggris harus bisa, Sunda bisa, Jawa bisa. Tuntutan. Anak ibu sekarang tes sama ibu, bagaimana dia bahasa Arabnya. Banyak, Bu, anak-anak sekarang yang nggak ngerti bahasa Arab. Ainun mata, tangan yadun, perut batnun, kaki sikilun, lapangan alun-alun, main bola sih kan. Bahasa Inggris gampang apa? Good night, selamat malam. Good morning, selamat pagi. Gujubar, nyemplung. Betul apa betul? Ajarin, Bu. Maka
silahkan sekolah setinggi-tingginya, tapi madrasah pesantren itu yang utama. Betul apa betul? Punten, ini masjid Bu bakal kehilangan imam kalau ibu hanya nyekolahin anak tanpa dikepesantrenkan. Betul apa betul? Ketika datang bulan Rabiul Awal, mau riungan Maulid Nabi, jamaah kumpul sudah banyak, santri di satu kampung cuma stoknya satu Pak Haji. RT dan RW bingung, berkat banyak, jamaah banyak, yang mimpin doa tidak ada. Kenapa? Punya stok santri satu. Kata RT, apa teh? Kiamat nih. Kok kiamat? Berkat banyak, jamaah banyak, yang mimpin doa nggak ada. Udah, kata RW, kamu kesana ke rumah santri, ke rumah ustadz, datang minta hadir. Kata RT datang, tok tok tok, assalamualaikum, waalaikumsalam, ustadz mohon maaf, jamaah sudah kumpul, berkat banyak tapi nggak ada yang mimpin doa, mohon ustadz untuk mimpin doa. Apa kata ustadz? Afwan Pak RT, karena ini bulan Maulud, siang malam saya ngeriung, berkatnya semua pedas, jadi perut saya meng. Kira-kira RT panik nggak Pak? Jawab, panik nggak? Akhirnya RT ke masjid. Kata RT, gawat. Kok gawat teh? Ustadz kita satu-satunya nggak bisa hadir. Apa kita ini berkat langsung bagiin saja? Coba kalau nggak ada hadorot dulu, berkat bagiin viral apa enggak Pak? Di Masjid Al-Muttaqin meriung tanpa ustadz, berkat langsung dibagiin, viral itu. Betul nggak? Udah, kata RWT, kamu jangan bodoh. Kalau nggak ada ustadz, kamu saja yang mimpin doa. Kenapa? Dulu saya pernah dengar kamu pernah mesantren. Kata RT, saya pernah mesantren tapi ngeliwet doang. Ada nggak orang sini yang mesantren ngeliwet doang? Ada? Tuh, yang pentingnya dengdek tuh. Udah, kata RWT, kalau kamu baca doa pelanin, pas Fatihah kerasin, geblek nih RW. Akhirnya jamaah kumpul, RT pegang mic, RT deh, kata jamaah hebat, RT kita bisa mimpin doa. RT nunduk, bingung, aing ngomong naon. Kata RW, teh, Kiai juga pernah bilang ilah hadorot teh. Kata RT, pas, dipelanin tuh. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ilah hadorot. Al-Fatihah. Pas baca Fatihah dikerasin. Inilah pentingnya santri, saya ceritakan. Jamaah nggak ngerti agama Pak Haji, semua baca Fatihah. Kira-kira bener apa salah? Beres Fatihah, RT nunduk lagi, bingung, aing ngomong naon deui. Kata RW, teh summa ilaruh. Nice. RT summa ilaruh. Ruhai senina. Al-Fatihah. Semua baca Fatihah. Itu baca Fatihah dari jam 8 sampai jam 11 peuting. Kira-kira eta berkat hasum taburuk. Cak RW teh geus eureun teh. Ibu ngerti bahasa Sunda, ngerti? Udah teh eureun teh, berhenti teh. Kamu abuya bukan kiai, bukan baca Fatihah sampai jam 11 buruk berkat teh. Apa kata RT? Iya saya juga pengen ngeberhentiin, cuma nggak bisa ngeberhentiinnya. Udah, kata RWT, kalau nggak bisa kode saja, tepuk tangan 3 kali. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. RT, plok, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Baca zikir la ilaha illallah sampai jam 2 peuting Pak Haji. Kira-kira berkat katulungan tamual eta. Udah teh, masya Allah eta RW geus kesel ka RT. Aduh, aing hai eureunhan. Kumaha geus, lamun teu bisa doa langsung. Lamun teu bisa sabisana bae. Bener Pak Haji, karena enggak ada santri RT baca doa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wasallam. Wa radhiyallahu ta'ala kulli sahabati Rasulillah ajmain. Allahumma barik lana fima rajaqtana wa qina adzabannar. Allahumma aini minal khubusi wal khabaisi. Muasa itu karena tidak ada
Maka bangga kalau ibu punya anak hidup santri. Ada yang anaknya mesantren? Ada. Mudah-mudahan jadi anak soleh dan soleh, amin. Kita kembali, Nabi Muhammad punya ayah namanya Abdullah bin Abdul Muthalib. Nabi Muhammad punya ibu namanya Aminah binti Wahab. Historis sejarah mencatat Aminah ibu yang soleha, amin. Persis kayak ibu-ibu yang hadir di sini. Saya yakin ini semuanya istri-istri solehah, amin. Istri-istri yang cerdas, saking cerdasnya, di mana bae salaki nende duit pasti kanyahoan. Bener tuh? Pas keur nyeusuhan, srok nyempil 100.000. Cak ibu, alhamdulillah rizki mah nggak kemana. Jawab, ibu lagi nyuci celana suami, ada uang 100.000. Jawab, cokot tak ulah. Jawab, ambil jangan. Bebe jauh lah kasalaki. Dosa sih. Cak ibu atuh kumaha kiai, wong salaki abi ge pelit cenah atuh hode gitu mah. Ibu dosa. Ibu pengen masuk surga, pengen? Jawab, pengen. Yang keras pengen. Jadi istri yang istri soleha itu kalau ibu nyuci sendiri, jangan pakai mesin cuci. Pengumuman, masyarakat mancak kalau ibu-ibu ingin masuk surga, nyuci pakai mesin cuci. Yang masuk surga bukan ibu tapi mesin. Ayo sia, ayah tuh anu nyuci pakai mesin cuci ayah, jual bikin ke abdi bu. Ayah asup surga, lamun salaki hoyong dahar masakeun ku ibu, siap. Lamun ibu sampai keluar keringet, masak salaki gede pahalana, teu keringetan bae deukeut tinggal kecek. Bener bu, masak siapin buat suami. Kalau ibu masyarakat pasar di sini, masaknya beli ke warteg, beli ke Padang. Nanti yang masuk surga bukan ibu tapi warung. Hayo seru, betul. Banggakan, muliakan suami. Insya Allah ibu jadi istri yang solehah, amin ya Allah ya Rabbal. Istrinya solehah, ayahnya soleh, maka dari keturunan yang soleh dan solehah lahirlah sosok seorang anak baginda Nabi besar Muhammad. Apa pelajaran pertama? Kalau masyarakat pasar, ibu dan bapak ingin punya anak yang soleh dan solehah, berarti harus diawali dari kita orang tuanya. Betul bu? Mohon maaf abah, ayeuna mah loba kolot ngeun saukur bisa nitah ka anak. Bener tuh bu? Cak bapana ceng salat, anaknya mah berangkat ke masjid pakai koko, pakai peci, bawa sejadah. Ternyata bapaknya mah di rumah ngopi, mandi ge encan, ngelepus ngerokok, pus aya nu kitu aya. Ih mana jelmana? Ibuna neng ngaji, anaknya mah bawa juz amma, bawa ikro, pakai jilbab, berangkat ngaji ke ustadzah. Ibunya ternyata di rumah nonton TV sambil sel. Ayah nu gitu ayah. Mana sih jelmana? Sulit bu. Saya saking capek bu, anak tuh ikuti orang tua. Capek ceramah dari Lampung, datang ke rumah saya tiduran. Kata istri, ya bangun ya, makan dulu. Saking capeknya Pak Kiai, mohon maaf lelahnya bu, saya makan sambil tiduran. Dapat 2 hari, anak saya pun makan sambil tiduran. Saya bilang, Dek, nggak boleh makan sambil tidur. Apa kata anak saya? Kemarin Dede ngelihat ayah pun makan sambil tuh. Apa artinya? Anak ngelihat orang tuanya kencingnya sambil berdiri, anaknya kencingnya sambil kelamun kolotna kencing sambil lari, anaknya kencingnya sambil nonggeng umprit-umpritan. Betul apa betul? Apa artinya? Anak akan melihat orang tua. Bangga ibu dan bapak kalau punya anak yang soleh dan soleha. Kenapa? Ketika di dunia akan membahagiakan ibu, akan membahagiakan bapak. Jangankan ketika bapak meninggal dunia, waktu proses sakaratul maut pun punya anak santri, punya anak soleh soleha, insya Allah menghantarkan kematian bapak, menghantarkan kematian ibu dengan penuh kebahagiaan. Sebelah kanan anaknya ngembusin la ilaha illallah, sebelah kiri anaknya membaca Al-Quran, menghantarkan ibu dan bapak wafat.
sakaratul maut dengan bacaan la ilaha illallah dan Al-Quran. Kalau ada orang mancap ibu dan bapaknya yang begitu, ketika sakaratul maut anaknya membacakan la ilaha illallah, anaknya sebelah kiri membacakan Quran, saya yakin matinya juga merem, Bu. Ayah orang di rumah teh melotot ayah eta mah hayang kawin terjadi, bahagia betul. Coba anak zaman sekarang, orang tua sakaratul maut malah ambil handphone video. Halo guys, orang tua saya mau mati, doakan ya guys biar selamat diterima di sisinya. Kata temannya, jangan di sisi, di tengah aja sekalian. Betul apa betul? Kan prihatin. Maka berpesan Nabi kepada kita, Bu, adibu auladakum ala salasi khisolin. Didik anak-anakmu, edukasi anak-anakmu kepada 3 perkara. Hubbi nabikum, yang pertama, didik anak-anakmu agar cinta kepada nabinya. Siapa nabi kita? Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenalkan nabi kita, kenalkan perjalanan dakwahnya, kenalkan nasabnya, kenalkan sejarahnya, kenalkan perjuangannya. Ketika anak kita tahu, dia ingin lebih mendalam. Ketika sudah mendalami nabi, insya Allah akhlaknya pun akan seperti nabi. Amin ya rabbal rohatil atyaru filayalil maut wa barikun nori mimma ani'ah wa barikun nori mimma ani ahmadi filayalil maulidi. Buka suaranya. Abdullah nama ayah, Aminah ibun, Abdul Muthalib kakek, Abu Thalib pak, Khadijah istri, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Itulah kisah sang roh yang penuh suka, penuh aing nyanyi sorangan baik bantuan ku ibu-ibu. Nah, itulah turunan baginda Nabi. Ustaz Nin, apa yang harus kita bawa akhlak baginda Nabi? Kalau tidak salah Pak Haji, ibu catat, ibu ingat, pulang ke rumah baca Qur'annya, surah Ali Imran ayat 159. Ayat berapa? Fabima rahmatem minallahi lintalahum. Akhlak Nabi yang harus ibu dan bapak contoh setelah peringatan Maulid Nabi ini. Nabi memiliki sikap, Nabi memiliki akhlak lemah lembut. Apa Bu? Lintalahum, lemah lembut. Ibu komo kasalaki, ibu kudu lemah lembut, ngomong nakulah loba tinti salaki. Ibu sok itu, ibu sok itu, boro-boro ibu zaman ayeuna mah geus mah ngomong harus muak nage kadenge ku salaki. Aya begitu aya. Padahal ibu lamun ibu muak kadenge salaki beungeutna beureum saminggu. 2 kali muak kadenge salaki beureum 2 minggu. Ieu mah papa apa mah cak bapak nama atau jangan kentut atau nggak ada siapa-siapa ini dikirain suaminya pocong kali Bu. Nggak boleh. Lintalahum. Nabi merangkul bukan memukul. Ulangi, apa sikap Nabi yang pertama? Lintalahum, lemah lembut, penuh kasih dan sayang. Pertama tuh. Yang kedua, fa'fu anhum. Apa Bu? Yang keras apa? Fa'fu anhum. Nabi orangnya pemaaf. Apa Bu? Pemaaf, tidak pendendam, tidak suka marah. Satu saat Bu, Nabi lewat ke satu tempat, cuk cuk cuk, diludahin. Gue jawab, marah nggak Nabi? Jawab, marah nggak Nabi? Untuk ceng. Nabi lewat lagi, gue diludahin, marah nggak?
Nabi lewat ketiga kali, ludahin, buet, marah nggak? Nggak marah. Coba pami ibu lewat ke rompok tetangga di Ciduan, buet, jawab marah tentu. Yakin mana golok, mana arit perang aing mah. Betul nggak? Tapi Nabi tidak, karena Nabi orangnya pemaaf. Wastaghfir lahum, Nabi mudah memberikan ampunan, amnesti. Dan wasyawirhum bil am, yang keempat, Nabi senantiasa hidupnya bermusyawarah. Mau membangun masjid, mau ngadain peringatan Maulid Nabi, mau membangun infrastruktur, kalau di masyarakat pasar semuanya didasari dengan musyawarah, apapun sosial keagamaan dengan musyawarah. Di samping kita melaksanakan sunnah Rasul, apa yang dicontohkan oleh Nabi, juga itulah hal yang berharga. Dengan musyawarah semuanya akan indah. Betul apa betul? Kurang kompak, betul apa betul? Satu saat Bu, istri saya ulang tahun, saya mau ngasih kejutan, nggak ngomong dulu sama istri, saya beli baju warna kuning. Istri saya di kamar, saya bilang, Bunda, baju baru. Seketika istri saya nangis, mukanya merah. Kaget kan saya? Kok bukan senyum? Ternyata dia ingat dulu waktu pacaran pernah diputus sama pacarnya, pas pacarnya pakai baju kuning. Tuh, akibat apa? Tidak musyawarah. Istrinya punya anting sebelah, suaminya punya sepeda tapi nggak ada peleknya sebelah, nggak musyawarah Pak Haji. Ujung-ujungnya kacau. Kata istrinya, udahlah saya mau jual anting buat beli pelek. Kata istrinya, saya mau beli pelek buat anting istri. Pas pagi hari Rabu, suaminya ke pasar jual sepeda untuk beli anting, dan istrinya jual anting untuk beli. Ujung-ujungnya kata suaminya, Mama, Papa beli anting. Kata mamahnya, Papa, Mama beli pelek. Ujung-ujungnya tidak nyambung. Betul apa tidak? Kenapa? Karena tidak musyawarah. Yang terakhir, faiza azamta fatawakal ala Allah. Ketika Nabi sudah berjuang, sudah berusaha, sudah berkarya, sudah berdakwah dengan maksimal, maka yang terakhir bertawakal, berserah diri kepada Allah. Inilah yang harus kita bawa pulang setelah peringatan Maulid Nabi. Jawab yang pertama apa? Lintalahum, artinya apa? Lemah lembut. Jangan jadi orang yang kasar. Setuju? Yang kedua apa? Pemaaf dan pengampun. Yang keempat apa? Musyawarah. Yang kelima apa? Bertawakal kepada Allah Subhanahu. Kalau akhlak ini ibu dan bapak laksanakan, maka insya Allah kita berhasil memperingati Maulid Nabi dan kita akan menjadi manusia yang terbaik. Amin ya Rabbal. Terakhir, Allah ya Nabi salam, ya Rasul, ya Habib, salawat. Sekali lagi, keluarin suaranya. Allah ya Nabi salam, ya Rasul salam, ya Habib salawat. Insyaallah semua kita yang hadir di sini karena ma'i fil jannah nanti akan dikumpulkan di surganya Allah dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi panitia nitip langsung dengan doanya ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala kulli sahabati rasulillahi ajmain. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik
Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal anfas wa taqdi lana biha jami'al hajaz wa tutahhiruna biha min jami' sayyi'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha ghayati min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mas bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na al-ghala wal waba wal bala wal fasha wal munkar wasuyuf al mukhtalifata wasyadaid wal mihana ma zuhara minha wa ma batan min baladina hadha khassa wa min buldal muslimina amma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hasil maqasidana ya Allah wa baligh muradana bil khair. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.